Hai guys, balik lagi dengan kita The Broiler Hiker. Konten kali ini kita akan membahas apakah benar Gunung Muria itu dulunya gunung berapi. Nah, penasaran kan? Mari kita kulik bersama di video ini. Tonton sampai habis ya guys. Check it out. Halo guys, kita sedang menuju ke lokasi Watu Gebyok. Nah, itu diduga salah satu bukti bahwa dulu di sini adalah lahar dari Gunung Muria, dan Watu Gebyok ini adalah salah satu batuan andesit. Batuan andesit adalah batuan dari pembekuan lahar dari gunung berapi. Ayo kita lihat ke sana. Ya, sekarang kita sedang berada di lokasi Watu Gebyok, tepatnya di Desa Watu Aji. Kebetulan ini kita berada di pinggiran Sungai Pedut. Nah, bisa kita saksikan di belakang saya ini merupakan gunungan Watu Gebyok. Ini merupakan batu andesit. Diduga ini memang peninggalan zaman prasejarah, tapi setelah diteliti arkeologi dari Balai Arkeologi Yogyakarta beberapa tahun lalu, ini dinyatakan bentukan alami, yaitu hasil dari pembekuan lahar dari Gunung Muria. Ini memang lokasinya tepat berada di pinggiran sungai yang diduga dulu di sini merupakan aliran lava atau lahar dari Gunung Muria yang tepatnya berada di ujung sana. Ya, di ujung sana itu merupakan Gunung Muria yang kita duga merupakan gunung berapi aktif beberapa ribu atau beberapa juta tahun yang lalu. Dan ini dijadikan sebagai lokasi wisata desa oleh pemerintah Desa Watu Aji yang letaknya berada di pertengahan sawah warga. Disebut Watu Gebyok karena di samping sebelah barat ada bentuk watu membentuk suatu gebyok. Gebyok dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya adalah dinding dari bambu. Nah, itu bisa kita lihat di sana, cuma karena musim kemarau jadi terlihat kotor oleh semak-semak belukar yang kering. Nah, selanjutnya kita berada di Watu Lumpang. Memang bentuknya agak unik ya kawan-kawan sekalian, membentuk bentukan seperti lumpang. Lumpang itu artinya tempat untuk menumbuk padi zaman dulu.
Ya, ini ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian mulai dari ujung sini, dan ini membentuk, kenapa disebut Watu Lumpang, karena ada sesuatu yang menarik. Nah, ini membentuk suatu cekungan, namun ini bentukan alami ya, membentuk suatu cekungan seperti lumpang pada zaman dahulu. Nah, ini sangat menarik, ada menjadi beberapa bagian yang memang ini bisa dipastikan bebatuan andesit. Nah, bebatuan andesit itu kan berarti bentukan dari pembekuan lava Gunung Merapi, dan dapat kita yakini bahwa memang Muria dulu adalah merupakan gunung berapi aktif. Nah, dan tugas kita memang sekarang untuk melestarikan, menjaga Muria, tidak boleh merusak ya, supaya kelestariannya bisa dinikmati oleh seluruh anak cucu kita kelak. Ya, sekarang kita sedang bersama Pak Latif. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Nah, Pak Latif ini merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Watu Aji. Kita akan berbincang sejenak tentang asal-usul Desa Watu Aji. Mungkin bisa diulas sedikit, Pak, asal-usulnya. Ini kalau menurut cerita rakyat yang sudah berkembang mulai saya masih kecil dulu, Pak ya. Itu dulu katanya kalau cerita orang-orang tua itu di wilayah sini itu zaman kewalian dulu, zaman Wali Songo itu akan membangun apa namanya masjid Demak itu di daerah sini. Nah, karena suatu kejadian katanya orang-orang Dukuh Tuaji situ ya, yang daerah situ kan Dukuh Tuaji ya, pada malam hari mereka menjemur kapas, ya. Menjemur kapas sehingga dianggap kesiangan. Ya kan mungkin zaman dulu mungkin itu kan akan dibangun dalam waktu 1 malam, mungkin seperti itu, seperti sejarah Sandi mungkin seperti itu ya. Nah, ketika dianggap kesiangan, kemudian pembangunan itu pun jadi gagal. Kemudian akhirnya katanya para wali itu memanggil air sehingga terjadi banjir di sini, sehingga menjadi terpisah-pisah. Ada yang Watu Gebyok di sini, ada yang Watu Tumpuk di sana. Itu kan Watu Tumpuk itu katanya kalau menurut cerita rakyat itu bahan material pembuatan masjid yang ada di sini, tapi masih berupa kayu yang ditumpuk-tumpuk di situ. Di sana juga ada Watu Soko yang bentuknya juga persis seperti Watu Soko. Di situ ada Watu Lawang. Kemudian di sebelah sananya lagi ada yang namanya Gedokan Jaran. Katanya tempat nyancang jaran itu. Katanya seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu mungkin, Pak. Ya, memang uniknya cerita di Jawa ini ya karena banyakkan sebatas tutur atau tidak tertulis ya, sesuai dengan kepentingan dari masa ke masa, karena ada tingkatan masa ke masa yang di situ mengandung cerita-cerita. Dan uniknya memang beberapa tempat terjadilah Islamisasi ya, di mana setiap tempat itu diceritakan adalah peninggalan para wali untuk membangun masjid dan musola. Ini mirip-mirip seperti di Candi Asoh ya, ada yang mengatakan demikian, membangun musola kesiangan dan lain sebagainya. Tapi semua itu kita simpulkan saja, yang penting kita bisa menjaga kelestariannya dengan tidak merusak ya. Kita menghormati cerita-cerita leluhur sepanjang itu bermuatan positif, tidak bermuatan negatif. Tapi semuanya nanti kita dasari oleh penelitian-penelitian secara ilmiah, bahwa memang sebenarnya bebatuan di sini pada intinya adalah bentukan dari pembekuan lava dari Gunung Muria. Terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita berada di Watu Tumpuk, masih
berada di lokasi Desa Watu Aji. Batunya ya mirip dengan yang tadi Watu Gebyok. Ini merupakan bebatuan andesit, cuma bertumpuk-tumpuk makanya dinamakan Watu Tumpuk. Nah, ini mungkin dulu ceritanya lahar, kemudian ditumpuk-tumpuk membeku, di atasnya lagi mengalir, membeku, dan seterusnya. Ini bentuknya sangat unik, berada di jalan poros Desa Watu Aji dan juga masih berada di pinggiran sungai dari pegunungan Gunung Muria. Terima kasih. Nah, sekarang kita berada masih di lokasi Sungai Pedut. Ini merupakan sungai utama ya dari Gunung Muria di sebelah sana ya, tepatnya di sebelah selatan. Kemudian ini bermuara ke laut di Jepara, di pantai Jepara. Kemudian untuk posisi Watu Tumpuk itu berada di sebelah timur sana ya. Nah, dan memungkinkan memang dulu sungai ini merupakan aliran dari lava Gunung Muria. Kondisinya memang sebagian ditambang tapi masih tetap asri, sebagian untuk lahan persawahan masyarakat sekitar, dan view-nya cukup bagus.